Hatur nuhun, terima kasih Ustazah Anita atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Pertama-tama saya sangat bersyukur karena Allah izinkan pada hari ini berkesempatan untuk kembali belajar bersama teman-teman di tugas postrip TFT bedah SKLSIT 5.0 begitu ya. Karena sejatinya meskipun saya yang bicara di sini saya belajar banyak. Mulai dari mempersiapkan diri dan juga pada hari ini mudah-mudahan bisa memberikan insight, manfaat terutama buat diri saya sendiri dan juga ibu-ibu salehah sekalian. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi dan Rasul kita, teladan terbaik kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan scene 5 gitu ya. Izin share screen, ibu-ibu sekalian. Jadi insya Allah pada kali ini kita akan berlatih begitu ya. Kelanjutan dari sesi yang kemarin, hari ini kita akan berlatih bagaimana merumuskan CK, capaian kelas, kemudian ICK, indikator capaian kelas, sekaligus KKTP SKLSIT terkait CK tersebut, gitu ya. Jadi nanti saya minta kepada teman-teman sekalian untuk memilih salah satu emoji di layar Zoom kita ya untuk mewakili apa sih kondisi emosi atau perasaan teman-teman sekalian pada sore hari ini, petang hari ini, maghrib kali ini ya. Saya stop share dulu supaya bisa tampak seluruhnya. Oke, bersiap? Sudah ada pilihannya? Silakan diklik di bagian layar bawah itu ada react ya. Teman-teman sekalian bisa pilih reaction-nya apa. Misalkan ya seperti ini. Oke, sudah ada Ustazah Irma, boleh menyampaikan kenapa Ya, pilih lope-lope? Alhamdulillah hari ini saya merasa penuh kecintaan dengan keluarga saya karena alhamdulillah kemarin dan sekarang kami dalam keadaan bahagia ya. Karena di keluarga kami menamakan keluarga kami adalah Alimah Family. Jadi memang anak saya itu A semua dari awal. Namanya awalnya dari A. Jadi kami menyebutnya keluarga kami adalah Alimah Family. Dan alhamdulillah di keluarga kami sarjana ya, lolos sarjana satu orang dan ini memecahkan rekor di keluarga Alimah Family. Alimah Family. Jadi kami merasa penuh cinta, kami sekeluarga ini lagi sedang merasakan berbunga-bunga gitu. Mungkin hanya itu saja. Masya Allah. Kita beri sandwich effect buat Zah Irma. Begini, coba kelihatan nggak? Nah, di react itu ada pilihan di atasnya. Iya. Zah, ya kan di bawah reaction, Heeh. di atasnya, nah tuh, Zah Oh, Ninja juga sandwich bisa, effect. gitu. Ya, Oh gitu iya, ya. Masya Allah. Iya. Barakallah. Kalau Barakallah. saya jadi keingetan kalimat itu dengan dulu FC ya. Ya, ya. Zaman kapan tuh ketahuan banget umurnya. Baik, selanjutnya silahkan giliran siapa untuk mewakili perasaannya, silahkan. Oke, Zanita, ini mewakili Mhm. perasaan dengan apa tuh tadi? Ah, Keceriaan begitu ya. keceriaan ya. Silahkan. Ya, Enggak dijelaskan. ya kita harus ceria Zah menghadapi 2 jam ke depan ya supaya tidak ngantuk. Amin, Semangat semangat. ya. Semangat, Masya Allah. Ya, Kita semangat. berikan sandwich effect buat Zah Anita. Ya, saya ikutan tuh. Jadi kayak tahun baruan itu gambarnya, tapi itu sebenarnya keceriaan ya. Berikutnya ada Zah Samsia juga sama ya, pilih emojinya seperti Zah Anita. Oh, hilang? Atau mau oh ganti jadi flower. Silakan, boleh Tadi jelaskan. bunga. Iya. Ya, ya, siap. Mangga, mangga. Eh, Pilih yang ini karena hatinya sedang berbunga-bunga. Sama juga ya. Pertama, pengalaman baru ya bertemu dengan teman-teman JSIT yang lain ya. Biasanya Aceh saja gitu ya. Jadi tadi malam itu begitu luar biasa sampai terbawa mimpi loh. Karena kan udah larut ya. Terus terbawa mimpi sampai besok paginya kayak perasaan senang itu masih ada. Jadi luar biasa. Terus di sekolah juga tadi pagi ada briefing morning setiap hari Rabu. Jadi berbagi itu rasanya kayak apa ya? Kayak penuh tuh di dadanya gitu ya. Kayak rasa syukur, berbagai macam hal lah gitu. Jadi hari ini sampai malam ini tuh
perasaannya itu sulit diungkapkan dengan ya mungkin kata-kata gitu ya. Jadi itu alasannya memilih bunga sebagai reaksi malam ini. Masya Allah. Oke, lope buat Zah Samsi ya. Mungkin satu lagi, Makasih. boleh ya? Ini masih ada Zah Vivit, karena mau tampil, gimana nih emosi emojinya mewakili Sudah tadi malam hari ini? emojinya Iya, saya kasih ada tadi. itu, apa namanya, saya lihat tadi, Iya, semangat. kuat gitu. Iya, semangat Zah. Karena memang Semangat, oke. ototnya besar sekali. Karena memang Baik. ini sepertinya penuh perjuangan di sekolah begitu padat agenda luar biasa gitu kan, sampai menyiapkan PPT juga, PPT-nya asli nggak dirubah. Jadi benar-benar agendanya sangat padat. Ini juga tadi apa ya, beranikan diri keluar dari sekolah itu dalam keadaan masih hujan, karena mikirkan maghrib udah di rumah gini. Maghrib udah di rumah, dan alhamdulillah kadarullah di rumah sudah sampai gitu ya, udah siap-siap, makanya tadi bisa lebih awal. Dan semangat semua untuk kita malam hari ini. Luar biasa ya, semangat kakak Vivit. Jadi intinya alhamdulillah perihal semuanya dalam kondisi yang insya Allah positif. Saya termasuk yang percaya bahwa semangat itu menular, hal-hal positif itu menular gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua akan terus vibe-nya positif sampai di 2 jam ke depan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, untuk mencermati gitu ya. Di slide ini ada tampilan rancangan mulai dari dimensi, elemen, subelemen sampai kepada KKTP. Nah, dari apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, kita sudah mendapatkan materi tentang rekomendasi dari JAS IT bahwa kita merancang tujuan pembelajaran itu desainnya akan kita coba untuk bermakna begitu ya. Maka direkomendasikan kita menggunakan UBD begitu dengan the six facet of understanding-nya. Nah, pertanyaannya dari tampilan slide di layar, apakah gitu ya, ini sudah sesuai gitu. Sudahkah menggunakan frame the six facet of understanding? Kalau iya, sebutkan alasannya. Kalau tidak, juga sebutkan atau jelaskan secara singkat barangkali ya alasannya apa. Mangga, siapa yang mau coba? Boleh Silakan. raise hand atau langsung open mic? Ketika saya melihat tadi Bu, ini kan di akhir fase A, berarti SD ya, SD. Karena kebenaran saya mengajar SMP, tetapi karena saya di SMP, kita pada tahun ini untuk tahap perkenalan buku mutu 5.0 ini sebenarnya baru hanya tersampaikan ke beberapa guru ya, itu pun dalam kategori struktur. Kami terus terang di SMP Teknik Bengkulu itu baru dapat dan itu pun belum sempat tersosialisasikan bukunya dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Kita masih menggunakan standar mutu JCT yang 4 ya, edisi yang keempat. Itu pun sebenarnya dari segi SKL ketika kita mengikuti lisensi pada tahun 2021 itu memang bagian SKL yang paling banyak disoroti oleh tim asesor seperti itu kan, karena memang dari segi pengambilan instrumen dan lain-lainnya itu kita melibatkan banyak hal, ada wali murid, ada alumni, dan itu di situ letak kelemahan kita gitu ya, kelemahan kita, karena kalau siswa itu masih di sekolah masih tanda kutip ya, ibu-ibu masih bisa kita kondisikan, tapi ketika sudah jadi alumni, nah ini yang sebenarnya yang menjadi target kita di SKL ini. Nah kalau saya lihat tadi, kalau dalam merumuskan, kalau CK dari sana ya udah given ya, udah pemberian dari JSIT, kita merancang adalah ICK dan KKTP-nya. Dan menurut saya ini dikatakan kalau saya melihat sudah sangat bagus, sudah breakdown-nya sudah sesuai dengan six facet, karena saya juga masih meraba sebenarnya, masih benar-benar mempelajari juga tahapan-tahapan ini, karena ternyata di UBD ini tidak semua dari ke-6 tahapan itu harus ada gitu ya, dia hierarki yang pernah kita ketahui ya, jadi memang itu pun harus disesuaikan juga dengan kondisi di sekolah masing-masing. Nah ya, di kondisi sekolah masing-masing di suatu instansi tertentu mungkin dia tidak ada SMP-nya, jadi dia tidak harus apa ya brainstorming dengan struktur unit yang lain. Tapi kalau kita punya dari TK, SD, SMP, SMA itu yang harus brainstorming duduk bersama agar tidak ada ketertindihan dalam pencapaian ini. Kalau saya pribadi, saya melihatnya sudah cakep, sudah CKD banget punya Bu Sumi. Demikian dari saya, Bu Sumi. Baik, terima kasih Zah Vivit. Jadi ini template
slide yang disajikan oleh panitia begitu. Jadi makanya tadi saya share di grup WA begitu. Kemudian tadi Vivit Masya Allah sudah menceritakan bagaimana pengalaman di sekolah gitu ya. Nah, silakan teman-teman sekalian barangkali ada yang mau melengkapi atau juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Vivit. Betul bahwa ini tidak melulu harus hierarki dalam the six facet of understanding ini ya, ada 6, tapi yang kita cermati di sini apakah sudah ICK-nya ini sudah mampu menghantarkan untuk siswa kita mencapai pemahaman mendalam gitu ya. Kalau UBD kan indikatornya itu ya. Tujuannya agar rancangan yang dibuat ini sudah mampu membuat siswa kita untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Bukan sekedar pengetahuan, tapi pemahaman mendalam. Itu mungkin saya bantu untuk teman-teman menanggapi. Silakan. Siapakah tadi sudah Ya, terdengar? saya, Ustazah. Zairma, silakan Zairma, mangga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi saya lihat sedikit ya, Mas, terkait dengan indikator capaian kelas. Kalau indikator capaian kelas ini kan breakdown atau turun dan menggunakan the six facet of understanding ya. Jadi kita lihat juga harus kita pahami kan terkait dengan KK ya, kata kerja yang memang capaian, lihat dari akhir capaian tiap fasenya. Kalau di sini kan dilihat untuk kelas 1 sampai kelas 2 kan saja ya. Capaian fasenya itu hanya menghafal rukun iman. Kalau saya melihatnya di capaian kelasnya mengenal rukun iman. Enggak apa-apa juga karena memang itu kan memang sudah ini ya, sudah given. Tetapi di indikator capaian kelas yang kedua, kalau siswa mampu menyebutkan ya masuk ke dalam menghafal. Tapi kalau siswa mampu membedakan, itu apakah kakaknya ini, kata kerjanya ini sudah memang dalam kategori menghafal gitu, dalam kategori mengenal rukun iman gitu. Jadi yang perlu saya kritisi. Kalau untuk menghafal Asmaul Husna dari ketiga ini memang sudah ICK-nya sudah ya, sudah memang kalau menurut saya sudah masuk ke dalam kakaknya menghafal Asmaul Husna. Sudah menghafal 2 Asmaul Husna di sananya ya, di CK-nya. Yang ketiga juga mengenal Allah melalui ciptaannya, itu juga sudah dengan menyebutkan dan dengan melafalkan ayat. Ya. Tapi untuk melafalkan ayat Al-Quran yang berbicara tentang penciptaan alam semesta, untuk kelas 1 dan 2, apakah juga memang sudah sampai ke sana gitu ya? Itu saja sih. Walaupun memang tadi kan memang kita pengen kedalaman materi ya, melalui pendekatan ini. Itu aja saja yang bisa saya kritisi. Baik, terima kasih Zairma menambahkan. Jadi memang untuk di scene 5 itu tantangan kita adalah kita di-challenge gitu ya. Apakah kita mampu membuat rumusan ICK itu betul-betul menghantarkan pemahaman mendalam gitu dengan format the six facet understanding ini begitu ya. Jadi tadi juga sudah disampaikan alasannya oleh baik Vivit maupun Zairma begitu. Nah, sekarang saya merasa bahwa kita perlu kembali nih mereview barangkali sedikit saja karena ini waktunya kan terbatas. Sementara kita harus simulasi ya. Mudah-mudahan cukup nih ya. Mungkin perbandingannya di sini tadi kenapa Irma juga menyampaikan kata kerja operasionalnya gitu, apakah cukup relevan dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita kan sedang bermain-main gitu ya, di kepala kita itu lagi berkecamuk gitu ya antara Bloom, UBD dan the six facet of understanding gitu ya. Nah, 3 hal ini gitu. Kalau kita disuruh move on nih, jangan melulu Bloom gitu ya. Ayo beralih ke the six facet gitu. Kenapa gitu? Karena kita ingin siswa kita punya gitu ya, punya indikator bahwa mereka mendapatkan pemahaman mendalam, bukan sekedar mencapai tingkat berpikir tertentu yang hierarkis di Bloom begitu ya. Itu mungkin sekilas. Kemudian ini sejarahnya gitu dari mulai now sampai kata benda menjadi kata kerja oleh Bloom gitu, diperbaiki oleh Anderson gitu kan ya. Sampai kemudian apa sih prinsip UBD gitu, saya agak cepat karena kemarin sudah ya. Ini menentukan tujuan belajar aja di sini kita kan lama sekali gitu karena memang barang baru untuk kita menggunakan UBD dan the six facet tadi gitu ya. Nah, ini keenam-enamnya apakah sudah ada gitu? Mungkin challenge-nya adalah itu gitu ya. Tadi baru ditingkat sampai kepada kalau nggak salah menghafal, kemudian menyebutkan, membedakan gitu. Kayaknya empatinya belum masuk, sudahkah gitu? Self knowledge-nya udah ada belum? Nah, begitu. Lalu bagaimana? Nah, inilah gunanya kita didorong untuk menggunakan Gemini gitu. Nah, Gemini ini kan salah satu mesin kecerdasan yang ada di dunia digital
selain mesin AI yang lain gitu ya. Kenapa mungkin di sini rekomendasinya Gemini atau ChatGPT itu yang paling familiar. Nah, kebetulan kalau saya itu lebih familiarnya ke Gemini gitu. Nah, Gemini ini adalah salah satu. Nah, kita coba nanti ya. Kebetulan ini saya juga nggak tahu nih kebetulan yang pas apa enggak gitu. Tapi qadarullahnya kenapa saya yang bagian ini. Nah, kebetulan saya pernah mengikuti Gemini Academy begitu ya. Jadi sejauh mana sih kemampuan Gemini membantu kita nih yang sudah tahunan bahkan puluhan tahun mungkin ya sebagai keluarga SIT. Gemini kan baru kemarin atau baru sekarang beberapa detik, beberapa menit gitu ya. Kita ajak ikut mikirin tentang SKL, apa tujuan rancangan pembelajaran dengan tujuan yang mencapai pemahaman mendalam gitu. Sebuah alat gitu namanya Gemini. Sejauh mana nih dia bisa membantu kita begitu ya. Nanti kita coba. Oke, nah ini kebetulan saya juga udah sampai pembahasan begitu ya, saya sudah sampai lagi kepada teman-teman. Jadi saya bilang ini kayak kebetulan yang Allah tuh takdirkan saya bisa berbagi lagi, mudah-mudahan bermanfaat begitu ya. Bagaimana kita menggunakan mesin kecerdasan ini. Tapi saya juga sedikit berbagi bahwa di Gemini itu juga kita perlu ada beberapa etika gitu ya. Dia ini adalah mesin kecerdasan yang dibuat meniru perilaku cerdas manusia. Jadi kita nggak boleh kalah cerdas dengan Gemini ini, walaupun kita dalam titik yang ini gimana nih caranya gitu ya, biar sesuai gitu dengan the six facet gitu. Sementara kita masih belum move on nih dengan Bloom begitu ya. Kemudian AI juga tidak bisa menggantikan guru gitu, tapi dia membantu kita meningkatkan kepercayaan diri, memperkaya pengalaman belajar, termasuk mudah-mudahan bisa membantu kita dalam merumuskan dan merancang SKL SIT dengan framework UBD ini gitu ya. Kita harus hati-hati bahwa di Gemini juga ada biasnya, ada halusinasi dan akurasi, maka dia perlu double check respon gitu ya. Lalu, nah ini kuncinya teman-teman sekalian, nanti saya share juga mungkin secara sederhananya. Ketika kita menggunakan Gemini, kita sebenarnya nggak bisa sembarangan mengetikkan, namanya juga Chat GPT atau Chat Gemini gitu. Jadi bahasanya tuh kalau bahasa Inggris Gemini gitu kita sebutnya ya. Itu namanya juga chat. Jadi kita tuh ngobrol gitu ya. Nah, obrolan kita haruslah menggunakan sebuah obrolan yang efektif. Kalau di dalam Gemini itu namanya prompt. Prompt efektif tuh kayak apa? Dalamnya harus ada ini, ada persona, ada tugasnya, ada formatnya, ada konteks. Jadi agak lama gitu ya. Saya merumuskan, saya coba pakai Gemini. Oh, ternyata lumayan lah ya. Nah, nanti di Gemini teman-teman itu akan kita rumuskan nih chatnya kayak apa. Saya masukkan, ada dimensinya, ada elemennya, ada subelemennya dan seterusnya ya. Nanti kita coba sama-sama sampai kepada saya perintahkan bikin ICK gitu. Bayangkan ya, Gemini baru kenal SIT, saya minta tolong itu hasilnya kayak apa, nanti kita lihat sama-sama. Nah, udah di slide terakhir tuh, saya mau punten untuk kita sama-sama coba dengan Gemini ini ya. Jadi ya, ini Gemini saya sudah tampil teman-teman sekalian. Sudah, Kelihatan ya? Nah ini yang nanti Kan. kita coba uji cobakan, simulasikan gitu. Jadi 30 menit tuh gimana ceritanya gitu, tapi saya coba gitu ya. Jadi saya menuliskan prompt yang tadi terdiri dari persona. Personanya siapa? Anda guru SMP. Kita bilang ke Gemini, kamu tuh guru SMP. Kebetulan saya guru SMP, maka tadi itu SD. Nanti saya coba dekatkan dengan tadi kayak Zahvivit ya, kita kan di SMP, jadi saya pakai SMP aja. Anda guru SMP. Lalu saya perintahkan lagi, saya minta tolong di chatnya itu buatkan rancangan perencanaan pembelajaran dengan tujuan utama siswa memperoleh pemahaman mendalam yang diukur pada capaian kelas, indikator capaian kelas, dan KKTP. KKTP-nya saya jelaskan karena kan Gemini juga nggak tahu ya. BB belum berkembang, kemudian mulai berkembang, BSA berkembang sesuai harapan, KKTP-nya kan itu ya, BSA. Kemudian sudah berkembang. Menggunakan kerangka the six facet of understanding gitu. Saya tambahkan lagi. Itu apa aja? Ada explanation, interpretation, dan seterusnya. Dimensinya beriman. Terus saya tulisin tuh. Biar Gemininya nggak bingung gitu ya. Saya ngetik cukup lama, tapi Gemini langsung merespon dengan ya, semenit lah ya, nggak nyampe gitu ya. Dia menyajikan beberapa pilihan draft. Nanti teman-teman bisa coba. Kalau sudah buka Gemini, dia ada di dalam menu Google Workspace Education ya. Kalau teman-teman pakai Google biasa juga bisa, pakai akun Google biasa maksud saya, atau akun Belajar ID juga lebih proper begitu ya. Kita akan disajikan 3 pilihan, draft 1, draft 2, draft 3 gitu, dan itu ternyata isinya beda-beda. Nah itu makanya kita perlu double check respon. Nah ini yang maksud saya teman-teman bisa coba nih dengan
apa namanya prompt yang sesuai kebutuhan teman-teman. Kita lihat ya, draft 1. Dia kasih tahu begini. Konteks tugasnya tujuannya ini benar ya, sesuai dengan dimensi. Penilaiannya seperti ini, elemennya demikian sesuai dengan challenge yang diberikan oleh CSIT. Kemudian subelemennya ini capaian fasenya seperti itu. Nah, lalu dia buatkan nih, karena tadi saya minta kan di prompt itu saya minta tampilkan rancangan tersebut dalam bentuk matriks. Langsung saya dibuatkan nih kayak gini. Dibuatkan seperti ini, ya. The six facet of understanding-nya, capaian fase dan seterusnya sampai kepada assessment KKTP-nya. Explain-nya apa? Kemudian interpretation-nya apa? Lalu aplikasinya, kemudian perspektifnya sampai kepada empatinya ada, lalu self knowledge-nya juga disajikan. Dan ini kita langsung bisa klik expert sheets. Jadi langsung kebuka di spreadsheet teman-teman tersimpan gitu. Kalau mau membagikan ke teman-teman yang lain, kita juga punya pilihan share and export gitu, langsung dibahas. Nah, itu bisa banget. Ini sajian untuk draft yang 1 ya. Kemudian kita bisa cek yang draft 2. Itu ternyata dia plek-ketiplek tentang RPP begitu ya. Ini bahkan disajikan kelas 7 dan seterusnya. Beda-beda. Kita tinggal bahas. Lalu di draft yang ketiganya juga beda lagi gitu ya. Nah, ini yang mungkin menjadi tantangan buat kita, bagaimana memanfaatkan tani tadi ya, antara kerangka berpikir kita yang sudah terbiasa dengan Bloom, lalu kemudian harus mencoba melihat dari perspektif the six facet of understanding gitu. Demikian teman-teman, sampai di sini barangkali ada pertanyaan sebelum nanti mungkin 1-2 mau coba dengan prompt yang efektif supaya membantu kita sebagai apa namanya guru yang akan merancang sebuah pembelajaran dengan tujuannya yang membantu supaya kita mencapai pemahaman dalam. Dipersilakan. Ya, alhamdulillah. Silakan teman-teman yang mau menanggapi tentang ini, luar biasa ya pengetahuan Ya, untuk silakan. memanfaatkan ChatGPT, Gemini ya, Gemini. Ya. Silakan teman-teman. Masya Allah, mantap Bu Sumi. Bisa nanti saya belajarin sama Bu Sumi ya. Minimal udah ada gambaran awal ini. Biasanya kita kan tuh untuk gambaran awal tuh masih meraba-raba. Ini sudah ada pengantarnya ini, udah ada pengantarnya. Nanti tinggal dikembangkan dengan sekolah masing-masing. Ini sudah Masya Allah luar biasa. Saya pikir belum ada di Gemini ya. Yang si Praset ini ternyata sudah ada. Sudah ada ya. Mbak Sumi, saya mau sharing-sharing sedikit. Iya, silakan. Saya pernah buka Gemini gitu, tapi entah kenapa kok nggak dapat sebanyak itu gitu. Ternyata dalam isinya itu form yang tadi saya lihat itu harus benar-benar detail ya. Hingga akhirnya terlihat semuanya ada jawabannya gitu. Saya pernah coba tapi kok melebar gitu. Saya sampai baca satu-satu sampai baca benar-benar kok nggak dapat apa yang saya mau gitu. Oke, saya Masya Allah sekali. Udah dapat kata kuncinya ya. Oke. Dapat ilmu baru ya banyak. Iya, keren banget. Ternyata ya itu AI lebih keren dari yang ada di dalam kepala kita ya. Tapi tetap berawal dari kita memberikan detailnya ya. Promnya ya. Iya. Karena kemarin cari kan melebar lah. Iya. Keren Kita kemarin nyoba seperti nyari di Google itu-gitu saja kan. Iya betul. Masya Allah. Mudah-mudahan ini meringankan kerja kita dalam menurunkan ya KL kita nih untuk tim masing-masing di sekolah. Alhamdulillah. Ya, jadi memang apa namanya ya wajar lah ya AI-nya bingung gitu. Kalau kita ngasihnya juga secara umum, maka kita harus lebih pintar dari AI itu. Nah, itu yang saya pelajari ketika saya ikut Gemini Academy begitu. Ternyata dia punya kata-kata kunci
atau apa namanya kerangka kunci untuk kita bisa memancing kecerdasan AI sesuai dengan kebutuhan kita, begitu ya. Jadi sebenarnya itu gitu. Jadi kita nggak bisa main perintah saja, jangankan ke mesin kecerdasan ya, ke teman-teman kita yang memang apa namanya guru-guru di sekolah begitu ya, yang sudah saya bilang tadi kita bertahun-tahun buka gitu ya, apa namanya SKLSIT apa segala macam, wah itu pasti lama banget. Nah ini 5 menit, Iya, cuma jangan lupa bahwa kita harus tadi ya saya bilang double check menyeleksi. respon ya. Tetap Ini mencek kembali. Iya. harus double check respon karena ternyata dia meramu berbagai informasi gitu ya. Nanti saya Betul. share ini kuncinya sih di sini. Jadi harus Masya ada Allah. supaya Iya. efektif, ada personanya, tugasnya apa, formatnya mau yang kita mau apa dan seterusnya. Baik, Begitu ya. terima Oke, kasih. Masya Allah, banyak. barakallah, Ustazah Sumi. Insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk kita gunakan nanti dalam bedah SKL di sekolah. Hatur nuhun, terima kasih banyak jazakumullah khairan kasir kepada teman-teman sekalian atas partisipasinya. Mohon maaf lahir batin atas keterbatasan, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah nanti saya share deh di grup Masya Allah. materi tentang Gemini ya. Ya, ditunggu Langsung dari ilmunya. Dirjen GTK, Revo dan lain-lain. Jadi lipatan manfaat saya dapatkan dari ilmu di Akademi Gemini. Demikian. Sekali lagi Ya. terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi